Matur nuwun. Oke. Nah, ini sebentar. Nah, ini. Tadi pertanyaannya Atalah tuh saya kembalikan, saya suruh cari piko. Apa sih piko? Makanan apa ya piko gitu kan? Yang jelas itu makanan enak buat kita para klinisi, para ilmuwan, para klinisi yang berdasarkan keilmuan, ya. Nah, kenapa kok ada PICO? Karena PICO itu adalah bagian dari critical appraisal. Kenapa ada critical appraisal? Karena kita sebagai klinisi, sebagai ilmuwan, setiap saat, setiap langkah kita selalu berpikir ada penelitian. Ya, apapun bisa teliti, apapun. Ya. Nah, karena di sekeliling kita ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, untuk ke sana maka kita perlu melihat dulu semua jurnal-jurnal yang sudah terbit itu sudah sesuai atau belum. Saya kemarin habis melakukan apa ya namanya, dimintain mereview jurnal ya dari luar yang disebut dengan pressure ulcer atau apa namanya luka tekan ya, yang meneliti dari apa sih namanya sana, apa ya, nama orangnya susah ya, bukan orang Asia yang jelas gitu ya, tentang pressure ulcer. Nah itu juga sama, saya kritisi dari bab 1 sampai terakhir apa masalahnya gitu ya. Nah, ini memang harus dilatih. Jadi kita melihat jurnal ini, terutama yang junior, tolong jangan alergi cari jurnal. Bulu siki rodok mental ya. Carilah jurnal yang qualified. Jurnal yang apa ya, yang ilmiah. Karena belum tentu jurnal-jurnal yang kita temukan di Google, di internet itu belum tentu sesuai dengan kita atau sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Maka itulah sebetulnya kita perlu adanya critical appraisal. Benar nggak sih jurnal ini? Gitu. Ini bisa kok dilatih, ya. Banyak di kalau searching di internet itu banyak latihannya. Tidak hanya fokus di anak, banyak ini. Makanya ini memang pelajaran anak, tapi akan saya bawa supaya kita melihat, karena kalau di anak itu banyak banget yang dilihat, tidak hanya dari segi prosedurnya saja, tapi bagaimana melihat masalah-masalah itu. Nah, jadi kenapa sih kita perlu mengappraise, menganalisa? Karena kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu riset. Ya, saya selalu mengatakan tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Beda boleh, gitu. Ya, jadi itu sebabnya kenapa jurnal itu 5 tahun sudah dianggap out of date. Itu kalau jurnal penelitian dianggapnya begitu. Ya, ini kita juga sedang ada acara ya Bu Titi ya tentang penelitian juga ini di IPB. Ya, profesor-profesor di sana kalau meneliti bukan hanya setahun rampung dah tutup, enggak. Puluhan tahun. Itu minyak permen kayu putih itu dari tahun 96. Ya. Berapa tahun tuh 96, sekarang 2021. 25 tahun permen kayu putih. Nah, inilah yang kita terus mengupdate data. Makanya kenapa penelitian itu maksimal 5 tahun. Ya. Kalau referensi memang 10 tahun, itu pun harus direvisi, harus ada edisi revisinya. Makanya kalau membaca buku referensi, ya, terbitan sekarang dengan terbitan yang lalu akan berbeda. Ya, ini. Monggo ada yang bocor. Jadi di dalam penelitian, dokumen-dokumen penelitian selalu dikatakan no gold standard, tidak ada standar emas. Karena semua harus dianalisa. Apapun
Bahkan hasil penelitian profesor pun dianalisa lagi. Ya, karena dengan update data itu terus berubah. Ya, ini. Tadi sebelum nanti sampai ke Pico, kita melihat dulu semua artikel yang kita baca. Belajar membaca, jangan yang dibaca judulnya tok atau abstraknya aja. Ya, harus dibaca keseluruhan. Makanya kenapa kita mesti men-searching jurnal itu full text. Ya. Ini mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, silahkan latihan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi jangan yang dicari, jangan yang abstrak saja atau judulnya saja. Ya, sambil kita nggak tahu isi dalemannya seperti apa. Ya, ini sempat kejadian. Saya membimbing, ingin menerapkan lip purse breathing, itu kan pernafasan menggunakan mulut, gitu kan. Nah, dia ceritanya pada anak prasekolah, ya, tapi yang dengan PPOM, gitu. Lah, saya mengatakan PPOM itu apa, ya kan? Apakah benar bahwa PPOM itu terjadi pada anak-anak? Ya, PPOM itu kan penyakit paru obstruksi menaun. Nah, kalau itu pada anak prasekolah, apa ya iya sudah terjadi PPOM? Itu lama saya memutuskan. Kenapa? Karena mahasiswanya mengatakan, ada Bu, anak-anak itu ada PPOM. Loh, kok bisa? Saya bilang gitu, ini saya baru tahu ada PPOM di anak. Gitu, mari dicari, itu lama sekali. Ya. Untuk memutar seperti itu karena mungkin dia sudah ada pegangan. Sampai kita diskusi ada pembimbing lain yang orang klinik juga mengatakan nggak ada PPOM di anak-anak. Seperti itu. Jadi maka kenapa kita perlu membaca jurnal itu jangan hanya judulnya saja. Ya, tapi harus full text jurnal. Gitu kan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, ya, apakah judul kita dengan pertanyaan studi question, pertanyaan penelitian itu udah relevan apa enggak? Kadang-kadang itu judulnya apa, pertanyaannya apa, ya. Kemudian apakah ada studi tambahan, riset questionnya bagaimana, desainnya seperti apa, metodologinya, ya. Kemudian bagaimana hipotesanya. Ini kan semua ada di jurnal. Nah, ini yang kita baca, kita analisa, itu sudah betul apa belum? Sudah sesuai kaidah riset apa belum? Kita belajar membaca itu. Saya bukan ahli riset nih, jago-jago riset banyak nih para senior nih, para junior bisa belajar dari Pak Dirman, dari Bu Titi, Bu Triwiji yang jago-jagonya penelitian. Ya, saya hanya sharing aja bagaimana kita membaca artikel supaya kita selalu fokus ke sana. Gitu, ya. Ini karena penting banget saya beberapa kali membimbing itu selalu begitu. Sampai ada penelitiannya dia merancang penelitian di Wonosobo, validitasnya ngambil di Sragen. Saya mikir Wonosobo, Sragen kira ya adoh. Jauh loh. Ya kan? Jauh kali loh, kok jauh banget. Kenapa? Dia tinggalnya di Wonosobo. Nah, kan doesn't make sense nih seperti ini. Hal-hal seperti ini. Itu kenapa biasanya pembimbing ini menjadi cerewet gitu. Kalau yang cerewet kayak bulu sikit cerewet gitu ya. Nah, ini tolong para junior nanti. Karena ini nanti saudara nanti nurse, praktek nurse ini diharapkan semua menggunakan EBP, evidence based practice. Apa tuh evidence based practice? Evidence based practice itu ya bagian dari penelitian. Gitu loh, sebentar. Sebentar. Ini aturan atau legalitas apa yang harus kita persiapkan untuk membuat produk seperti ini. Itu poin pertama. Mungkin ini gambaran Ibu. Berisik.
banter banget. Oke, jadi itu yang sehingga tadi kita kalau melihat jurnal ya untuk yang dasar menjadi literatur, apakah ya secara klinis itu tepat apa tidak? Klinis, kalau kita bicara klinis itu bisa di rumah sakit, bisa di komunitas, bisa di keluarga. Namanya juga kita masyarakat perawat yang disebut klien itu adalah individu, keluarga dan komunitas dan kelompok tentunya. Ya. Sehingga di situ kita akan menggandengkan apanya yang jurnal yang saya lihat. Ya. Nah, apakah perlu ide-ide tambahan dari jurnal-jurnal yang saya baca, dari penelitian-penelitian yang sudah saya baca? Ini teman-teman semua sudah melalui latihan meneliti. Apalagi para senior sudah bolak-balik meneliti. Yang junior ini kemarin latihan meneliti. Apakah penelitian yang sudah saya lakukan sudah benar apa belum? Ya. Apakah perlu tambahan apa enggak? Sehingga nanti pada saat saudara kin mengambil karya ilmiah nurse, bisa saja meneruskan hasil skripsi kemarin, boleh-boleh saja menerapkan hasil kemarin atau mungkin memperdalam, tidak masalah. Sehingga saudara tinggal merevisi apa yang sudah saudara lakukan, tidak perlu mengambil yang baru, hal yang baru, ya, tinggal nyocokkan. Karena nih saudara masuk besok nurse langsung sudah harus berpikir saya mau yang mana, gitu, ya. Nah ini tadi pertanyaannya Atalah, apa sih itu PICO itu apa? Jadi PICO itu adalah P-nya patient population. Di dalam jurnal itu pasti ada responden. Nah, respondennya siapa? Karena kita perawat pasti respondennya manusia. Ya kan? Karena perawat. Kalau tadi pembicara dari IPB, ya pasti respondennya itu ya herbal, animal, binatang atau yang lain. Namanya juga IPB. Karena kita perawat pasti respondennya adalah klien kita. Klien kita siapa? Ya individu, ya kelompok, ya keluarga, ya komunitas. Ya. Jadi siapa di sini P-nya? P-nya adalah patient population. Populasinya siapa sih? Anak umur berapa? Jadi saya contohkan kemarin, per sleep breathing pada anak. Anak siapa? Anak prasekolah. Loh, anak prasekolah intervensinya per sleep breathing nih. Ya kan? Per sleep breathing. Pasien anak prasekolah. Tapi kok anak prasekolahnya dengan PPOM? Nah, ini yang saya tidak bisa terima. PPOM itu adalah penyakit paru obstruksi menahun. Artinya, masa sih umur prasekolah sudah PPOM? Kan kita semua sudah belajar. Ya. Nah, ini yang kita harus kritis itu di situ. Walaupun kata mahasiswanya, Bu ada kok Bu jurnalnya yang anak prasekolah PPOM ada, mari kita baca jurnalnya. Betul, dibaca betul, ya. Kemudian intervensinya apa? Pasien populasi kita siapa? Jangan dibaca P-nya ya. Populasi kita siapa? Intervensi yang dilakukan apa? Ya. Kemudian pembedanya apa? Atau pembandingnya. Dan terakhir adalah outcome. Ini PICO. Sebetulnya ada T lagi. T-nya itu time. Waktunya kapan. Ya. Nah, inilah dasar untuk nanti menjadi evidence based practice. Gitu. Ya. Nah, ini kan kita punya nih gambaran penelitian. Tentu saudara kita mengingat apa yang sudah dilakukan di penelitian, ya, dari yang umum sampai yang khusus, dari yang simple to complicated, ya, simple to complicated. Kita kemarin banyakkan cross seksional, Bu, cross seksional ini di tengah-tengah cross seksional itu, ya kan? Case report, studi kasus juga masuk dalam penelitian, ini di tengah nih. Kan diawali dulu dari ide, kemudian ada laporan kasus, kemudian cross seksional. Makin mengecil kita case control, cohort, RCT, randomized control trial.
sampai ke systematic review. Makanya kemarin tadi saya katakan ada yang sudah kepepet, Bu, saya mau literatur review. Literatur review apa systematic review? Saya mau pakai systematic review. Systematic review itu susah loh. Itu systematic itu advance di sini. Sementara saudara memahami cross sectional saja masih belum seragam, ya kan? Apalagi untuk memahami di sini. Nah, di jurnal, kalau saudara rajin membaca jurnal, ini begini memang cara membacanya, ya. Ini kita yang di riset siapa? Idenya apa toh? Idenya itu apa? Opininya apa? Kemudian nanti jenis penelitiannya seperti apa? Ya, ini seperti ini. Ini harus kita kaji. Nah, kaitannya apa dengan EBP? Saya stop ya. Saya ganti apa kayak jenenge ganti. Nah, sebentar. Mana sih? Oh ini. Evidence based practice. Bentar. Nah, dari mengappraisal tadi kita memang diharapkan nantinya akan menerapkan yang disebut evidence based practice karena kita klinisi, ya, evidence based practice. Dan nanti di KIN itu banyak kan, dan tidak hanya di KIN ya, nanti saudara akan membuat DRK, saudara membuat laporan kasus, saudara membuat WOC, ya, WOC itu apa namanya, depth of causes. Nah, semuanya tuh berdasarkan di sini, ya. Jadi develop PICOT question. Nah ini ya, ini PICOT nih. PICO tadi populasi kita siapa? Ya, usia kah, gender, etnis, atau kalau penyakit tadi saya contohkan usia prasekolah kok PPOM ini harus dibongkar dulu. Paham nggak PPOM itu pada prasekolah? Ya. Ya, kemudian intervensinya apa? Oh, pakai per-slip breathing. PPOM kok pakai per-slip breathing gitu loh. Per-slip breathing itu kan apa namanya? Pernafasan yang mulut mencucu itu loh kok pakai itu pada anak-anak lagi. Ya kan? Nah, di sini menganalisanya. Maka perlu ada nih kalau kita menerapkan ada comparison, komparatornya. Apa pembedanya? Kalau kita mau latihan bernafas dengan per-slip breathing, pembandingnya apa yang selama ini sudah dilakukan pakai apa? Apa pakai oksigen biasa, apa pakai apa? Harus ada pembandingnya. Ya. Nah, kemudian apa outcome yang diharapkan? Dan tentunya waktu. Ini untuk mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan itu, ini loh, 5 tahap evidence based practice kok. Nanti EBP apa sih Bu EBP? Kan saya pakai EBP lah. Sekarang mari kita lihat EBP kita sudah belum. Step pertama tanyakan fenomenanya apa yang terjadi. Ask a question. Fenomena yang muncul itu apa? Yang ada di pikiran kita apa? Yang dikeletek-letek kita itu apa? Tanyakan. Kayak tadi misalnya, itu kok anak itu kok megap-megap ya gimana ya, susah bernafasnya. Kenapa? Itu fenomena. Ya, ask a question. Yang tahap kedua setelah muncul fenomena, maka cari find best evidence, cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah anak yang sesak nafas. Nah, sesak nafasnya kenapa? Macam-macam anak-anak sesak nafas. Apa karena asma, apa karena bronkopneumonia, apa karena tidak karena PPOM loh ya. PPOM itu pada lansia. Ya. Apa karena hal lain? Maka carilah semua jurnal yang berkaitan dengan sesak nafas pada anak dengan masalah pernafasan. Cari jurnal sebanyak-banyaknya.
Saya mengatakan minimal tuh kalau apa namanya, kalau appraisal kayak gini itu harusnya itu paling sedikit itu 5, paling sedikit loh ya. Tapi saya mintanya lebih kan. Kenapa? Karena di dalam jurnal itu pasti ada pro dan kontra. Jurnal yang satu membahas, oh ya saya senang, saya setuju dengan first sleep breathing pada asma. Jurnal yang lain saya kurang setuju karena kenapa? Karena mungkin metodologinya, mungkin respondennya, mungkin usia anak. Tadi kan ada gendernya, ada usia dan sebagainya. Maka find best evidence harus dicari. Sekarang ini banyak sekali jurnal, yang jurnal predator juga banyak gitu loh. Maka harus hati-hati dalam memilih jurnal. Setelah saudara kumpulkan jurnal, maka harus dievaluasi, dibaca, diappraisal, dianalisa, dievaluasi tadi yang saya sampaikan di depan. Ya, studinya seperti apa, metode questionnya apa, populasinya dan seterusnya dan seterusnya. Harus dibaca, betul. Makanya di sini evaluate the evidence. Bu, lah kalau 5 jurnal saya suruh baca 5, ya 5-5-nya. Dan itu semua jurnal full text. Jangan yang dibaca hanya abstraknya saja. Harus full text. Itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa dong mencari jawab hanya di superficialnya saja, di depannya saja. Karena dalamnya itu bisa baca. Gitu. Ya. Nah, kemudian baru kita nanti aplikasikan informasi yang didapat dari evidence di sini, tentu bisa kombinasi nih ya, berarti kan ada ilmu baru dengan clinical experience kita, ya, dan patient value kita. Penelitian di Semarang belum tentu sama dengan hasil penelitian di Cilacap misalnya. Belum tentu sama. Maka informasi tadi setelah bertanya, kita cari jurnal, kita appraise jurnalnya, kita analisa jurnalnya, kita akan muncul di sini. Ini adalah kombinasi antara clinical experience dan jurnal dan juga value patient. Beda. Nanti saudara menerapkan nih misalnya tadi first sleep breathing. First sleep breathing itu dia terapkan, makanya mungkin ini mahasiswa saya ini saya katakan first sleep breathing kok ke PPOM. Kalau kamu mengambilnya itu, kalau itu diambil dari jurnal luar negeri mungkin di luar negeri mungkin ada PPOM, tapi mungkin bukan PPOM karena orang di luar negeri terutama negara-negara 4 musim itu banyak anak-anak yang mengalami cystic fibrosis, ya karena cuaca dingin. Ya, anak-anak ini punya masalah pernafasan, salah satunya cystic fibrosis. Ya, dia harus pakai oksigen terus-menerus. Ya, tapi bukan PPOM, beda PPOM, beda cystic fibrosis. Seperti ini. Nah, sehingga kita harus hati-hati di sini. Apakah betul first sleep breathing itu bisa saya terapkan? Kalau first sleep breathing pada anak usia prasekolah, bisa nggak nih saya terapkan pure first sleep breathing? Bayangkan, ngajari anak prasekolah suruh niup-niup, coba latihan first sleep breathing, adik-adik bisa ora? Maka kita harus kombinasikan di sini. Pakai apa ya? Supaya anak ini tercapai first sleep breathing-nya pada anak prasekolah. Nah, keuntungannya di anak itu punya bermain. Oh iya, berarti anak itu bisa dilakukan dengan bermain. Ajari first sleep breathing dengan metode bermain. Bermainnya apa? Oh ya, itu kan bisa tiup balon, bisa apa tuh yang mainan apa sih namanya itu yang keluar itu apa sih judulnya lupa saya. Seperti itu.
baru nanti dievaluasi. Inilah nanti. Jadi saudara nanti akan ketemu nih di KIN, ketemu di setiap praktek. Harapan kita bahwa saudara praktek di mana? Di klinik itu bukan sekedar praktek, tapi ada sesuatu yang saudara bawa, saudara pelajari. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan evidence-based practice, karena klinisi perawat itu harus terus belajar. Harus terus belajar. Ya. Itu seperti itu. Itu dari pendahuluan saya. Jadi kenapa kita perlu rajin membaca jurnal, rajin mengkritik, mengappraise, menganalisa jurnal. Jadi jangan dibaca judulnya saja atau abstraknya saja. Karena dari membaca jurnal, kita menganalisa, ya, dari fenomena, cari jurnal, menganalisa, kita bisa mengkombinasi. Oh iya, kalau di sana pakainya apa namanya? Ini misalnya nih, jus jambu. Jus jambu itu katanya fenomenanya jus jambu untuk menaikkan apa itu namanya? Trombosit ya. Nah, cobalah cari artikel yang benar-benar artikel bahwa jus jambu itu bisa menaikkan trombosit, benar enggak? Jangan sekedar penelitian yang hanya satu kali saja, karena tadi contohnya IPB mengembangkan permen kayu putih aja sampai 25 tahun. Nah, makanya betul enggak ini? Cari apa sih trombosit, apa yang bisa menaikkan trombosit dan seterusnya. Cari jurnal-jurnal itu. Ya. Kemudian diaplikasikan, benar enggak sih kalau minum jus jambu itu bisa naikkan trombosit, itu benar apa enggak? Maka harus ada nih clinical experience-nya, patient value-nya. Jadi jangan langsung, Bu ini trombosit, Pak demam berdarah saya kasih trombosit, tak kasih jus jambu. Ingat anak-anak itu belum tentu suka loh jus jambu. Jus jambu itu wangi, terlalu kental, terlalu manis, enggak semua anak suka manis. Ya, ini pengalaman soalnya ya. Maka betul enggak nanti jus jambu? Kalau tidak ada, maka kita bisa cari yang lain. Apa sih yang bisa menaikkan? Maka pertanyaannya dirubah. Kok tadi jus jambu menaikkan trombosit, kita dirubah lagi pertanyaan. Apa yang bisa? Makanan apa yang bisa menaikkan trombosit? Cari jurnalnya, ketemu yang lain. Lah begitu. Nah, jadi pertanyaan ini pun bisa mempengaruhi pola pikir kita. Ya, pertanyaan atau yang muncul seturut dengan fenomena yang kita amati. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak, ada yang didiskusikan apa enggak? Karena ini nanti pijakan saudara nanti membuat laporan di RK, membuat KIN ya, karya ilmiah nursing. Oke, ini sebetulnya PPT-nya banyak nih. Oke, monggo ada yang mau didiskusikan enggak? Supaya enggak ngantuk ya Pak Dedi ya. Monggo Pak Dedi. Saya Bu. Siapa yang mau tanya tadi? Damar Bu. Oh Damar. Halo Damar. Ya, How are you? Jambul Murang Watira. Izin bertanya Bu. Yes. Untuk menentukan judul karya ilmiah itu kita boleh itu kan tadi dijelaskannya berdasarkan fenomena atau permasalahan yang terjadi ya Bu. Ya. Kalau kita menentukan judulnya itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh misalnya cutting kita, terus kita hanya merubah variabelnya itu, sebenarnya kita boleh apa enggak Bu gitu? Begini. Padahal mungkin itu enggak fenomena gitu. Nah, meneruskan penelitian boleh. Kan kita selalu kan direkomendasi itu pada peneliti selanjutnya gitu kan. Nah, boleh. Tetapi bahwa penelitian sebelumnya itu kan juga berdasarkan fenomena dong. Karena kita bertanya sesuatu pasti dari fenomena yang muncul. Kan begitu? Maka sebelum kita meneruskan penelitian sebelumnya, kita cari dulu. Kita baca nih penelitian sebelumnya. Ya, kok saya tertarik ya tentang apa ya? Misalnya tentang tadi per sleep breathing, gitu kan?
sleep breathing? Boleh. Tapi kita cari dulu fenomenanya. Memangnya kenapa sih sleep breathing tuh? Nah kan gitu. Ya kan? Kan kita tidak langsung meneruskan penelitian. Memangnya kenapa toh sleep breathing memangnya? Kan gitu fenomenanya. Fenomenanya ada enggak? Terus apa sih masalahnya? Kan begitu. Terus kita langsung cari lagi. Baca lagi jurnal yang akan kita teruskan. Apa ini masalahnya? Kita koreksi, kita baca dari latar belakangnya, kita baca riset questionnya, kita baca tujuannya, kita baca literatur reviewnya, metodologinya, kan gitu toh. Nah, sehingga hasil yang katanya signifikan, betul nggak itu signifikan? Kan gitu. Apa yang menyebabkan dia signifikan? Kan begitu. Karena ternyata jurnal yang kakak kelas saya pakai, yang sudah diterbitkan ini, ternyata ada jurnal lain yang sama penelitiannya, kan begitu toh. Tetapi kok masalahnya beda. Itu sebabnya kenapa di critical appraisal atau menganalisa jurnal itu jangan hanya satu jurnal. Ada 2, 3, minimal 5. Kalau di S2 itu sampai 15 jurnal yang harus dibaca gitu. Kalau S1 ya 5 jurnal enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja meneruskan, tetapi sebelum meneruskan, cek dulu fenomenanya apa. Cari jurnal yang lain. Kemudian kita evaluasi. Kemudian kita kombinasikan dengan seperti kita. Gitu. Jadi memang selama ini mahasiswaku tercinta, saudara-saudaraku, nah itu anak-anakku, Bu, saya neruskan punya cutting, ya wis terus kayak gitu aja. Karena sebetulnya bukan begitu. Ya, bukan begitu. Jalan ceritanya. Gitu, Damar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Yang lain, monggo. Nah, nanti pada saat kin, makanya tadi saya katakan, kamu nanti kin nih. Kan outputnya kan ada, outcome-nya kan nanti bikin kin. Kamu misalnya, kamu kemarin skripsinya tentang apa? Siapa, Bu? Ya kamu lah. Oh, saya tentang KMB, Bu. Iya, KMB tentang apa? Efikasi diri, Bu. Efikasi diri dalam hubungan efikasi diri dan dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien DM. Oh, efikasi diri kepatuhan minum obat pada pasien DM. Iya, Bu. Nah, ini kalau saya lihat nih, efikasi diri kepatuhan memangnya kenapa pasien DM? Kan itu masalahnya. Memangnya pasien DM, ada apa pasien DM dengan minum obat? Kan begitu. Oh, ternyata kan gitu, ada fenomena dong. Fenomenanya apa? Pasiennya mungkin sering lupa. Ya kan begitu. Pasiennya mungkin tidak paham apa itu obatnya. Kan begitu. Pasiennya mengabaikan. Kenapa? Makanya cari jurnal yang seperti itu. Kenapa kepatuhan minum obat DM? Ya kan? Nah, sehingga kamu nanti ada formulasi baru nanti pada saat kin, caranya bagaimana supaya bisa pasien itu tidak lupa minum obat supaya patuh. Kamu akan menghasilkan sesuatu. Kan begitu? Sesuatu cara supaya pasien tidak lupa minum obat. Gimana caranya? Kan gitu. Sesuai dengan jurnal-jurnal atau hasil penelitianmu itu sendiri. Hasil penelitianmu kenapa kok dia efikasi diri lah? Efikasi diri itu banyak loh. Efikasi diri itu apa itu bunyikan alarm, gitu? Mungkin dukungan keluarganya ya minum obat lah, caranya itu gimana? Apa tuh actionnya seperti apa? Itu yang disebut. Jadi sebetulnya enaknya karena punya penelitian, punya skripsi, bawa aja dikin gitu, ya kan? Ini nggak pusing-pusing lagi. Aduh nanti saya kinnya apa ya? Saking mikir-mikir kinnya apa, nanti udah selesai nurse bingung lagi kinnya. Nah gitu, gitu Damar. Oke. Ada lagi sambil kipas-kipas.
Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Semuanya. Kondisi kepanasan. Monggo. Nah ini. Kok mendel mawon? Sudah paham? Sudah bosan? Ayo. Saya mungkin tanya lagi, Bu. Nggih, monggo, silahkan. Temanmu rado tanya. Tanya, oh, enggak apa-apa. Ini, Bu. Kadang-kadang kan kita berpikir kalau misalnya mau meneliti sesuatu yang benar-benar baru. Nah, sebelumnya itu belum ada jurnal yang meneliti tentang itu. Nah, itu sih sebenarnya kita di S1 ataupun kita di nurse itu boleh nggak, Bu, meneliti sesuatu yang benar-benar baru, Bu? Gitu, Bu. Contohnya? Ya, misalnya di penelitian sebelumnya belum pernah ada penelitian mengenai efikasi cara meningkatkan efikasi diri. Nah, di jurnal-jurnal sebelumnya itu tidak ada tentang cara-cara meningkatkan efikasi diri. Nah, ini kita pengen meneliti cara meningkatkan efikasi diri. Nah, di sebelum-sebelumnya itu belum ada jurnalnya gitu, Bu. Sebenarnya itu boleh apa enggak, Bu? Itu kan Boleh. sebenarnya kalau di S2 ya, Bu. Kalau meneliti sesuatu yang baru itu, Bu. Betulnya kalau kita mau lihat, apalagi kalau soal efikasi diri itu banyak sekali jurnalnya mungkin, tapi mungkin tidak hanya stuck pada DM, tidak stuck pada bumi, tidak stuck pada ini, enggak. Tetapi efikasi diri banyak. Soalnya nih Bu Lucy juga sedang mencari efikasi diri, banyak kok jurnalnya, banyak banget. Nah, kalau soal S2, S3 tidak. Jadi begini, ini kalau anu loh ya, kalau menurut apa sih namanya, tingkatan di internasional ya, menurut tingkatan di internasional, S1 itu kan menerapkan hasil penelitian, makanya itu EBP kan. S2 itu peneliti pemula. Kok bisa Bu S2? Oh iya, karena kan penelitiannya kan bukan hanya sekedar apa kayak jenenge apa itu namanya, cross sectional saja, tapi banyak di situ, dan tidak hanya sekedar menyajikan data-data saja, tetapi juga pembahasannya yang kita perhatikan kan. Terus S3 itu invention. S3 itu invention itu penemuan. Nah, itu kalau menurut apa tuh namanya, gradasi di secara internasional seperti itu. Nah, jadi kalau kamu nanti melanjutkan ke S3, apa masalah? Nggak masalah, itu invention, penemuan, tidak apa-apa. Tapi kalau S1 itu kan baru menerapkan, makanya kok efikasi diri itu bisa penemuan, apa sudah pernah ada, walaupun bukan di Indonesia. Atau walaupun bukan judulnya persis seperti sama, efikasi diri, kepatuhan minum obat DM. Judulnya yang sama, belum tentu. Makanya dalam mencari jurnal itu ada kata-kata kunci. Karena belum tentu jurnal itu sama kan. Kayak tadi misalnya, lip first breathing pada anak prasekolah itu ada tuh. Tapi kemudian kok ada PPOM-nya? Ya nggak ada, mana ada kan gitu. Atau lip first breathing pada PPOM ada, tapi tidak pada anak prasekolah. Lah kayak gitu jurnalnya. Misalnya. Nah, inilah yang kita perlu analisa. Ya, perlu kita mungkin jurnal yang satu lip first breathing pada anak prasekolah tapi dengan asma. Itu bisa. Yang satu mungkin apa ya, lip first breathing pada asma saja, tapi tidak pada PPOM karena PPOM itu pada lansia dan masa PPOM di lip first breathing kan gitu. Tentu ada pembandingnya lagi gitu. Gitu Damar. Jadi dalam mencari jurnal kita nggak bisa judul kita apa, efikasi diri tentang minum kepatuhan obat DM, nggak ada di jurnal. Tapi yang dicari apa, efikasi diri pada ini. Sama ini saya juga sedang mencari efikasi diri, jurnalnya banyak kok.
Ya, banyak. Tapi yang fokus pada ibu hamil risiko tinggi kan nggak ada. Nah, ini kita mencari apa sih sebetulnya efikasi diri itu. Mungkin ada jurnal yang sama tentang ibu hamil risiko tinggi, tetapi judulnya bukan efikasi diri. Seperti itu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Supaya nanti kamu nggak lama-lama mencari kin. Ini masalah ini, kin ini masalahnya. Oke, ada lagi? Monggo. Monggo. Ini kita letih, lesu, lemah ya. Kurang vitamin. Ayo monggo. Ini mana anak? Bu, izin Bu. Nggih. Sinten nggih? Herdian Bu. Dari Magelang. Oh iya Pak Herdian, Mas Herdian. Mas Bu. Nggih. Gimana? Izin tanya Bu. Nggih. Yang fenomena nggih Bu, non sewu. Ya. Yang sering terjadi itu saat saya kemarin mengerjakan skripsi, itu kita sering kali itu, apalagi yang baru-baru ini Bu, seperti saya itu sering kali banyak yang kurang suka atau kurang sering membaca jurnal, kemudian kurang suka untuk bercakap-cakap hal yang mengenai metodologi dan sebagainya gitu Bu. Nah, percakapannya itu seringnya cuman kehidupan sehari-hari, jarang menuju ke arah yang istilahnya ilmiah atau menuju ke akademis kita gitu loh Bu. Nah, saya melihat kok yang paling penting itu kalau yang pernah, jadi waktu itu ada mahasiswa dari Has University dari Belanda ke kampus kami di Magelang. Saya tanya ke mereka itu ternyata percakapan sehari-harinya sudah tentang akademisnya gitu Bu. Jadi kok berbeda sekali gitu sama kita ini. Nah, gimana sih Bu caranya biar kita mau untuk melakukan percakapan yang istilahnya agak akademis seperti itu, biar memacu kita agar mau untuk berpikir akademis dan mau ke depan gitu fokus. Jadi ketika ada dosen menjelaskan cross seksional atau pervasive sampling itu kita nggak ada momen di mana itu Bu dosen ngomong apa kita nggak tahu seperti itu Bu. Gimana caranya biar istilahnya menginklusi gitu Bu, membuka pikirannya biar mau untuk bercakap-cakap hal seperti itu Bu. Karena kalau saat kuliah saja tentu nanti habis kuliah juga udah lupa gitu Bu. Terima kasih. Iya betul. Ini pertanyaannya apik men nih. Pertanyaan nyaman ya Pak Herdian, Mas Herdian ki bagus. Memang itu gini ya, kalau saya sering bertanya sama mahasiswa saya, kalau saya bimbingan mesti tanya, Bu, saya maunya judul ini. Lah memangnya fenomenanya apa, gitu kan? Nah, jadi rupanya memang kita nggak terbiasa mengamati ya, nggak terbiasa mengamati, mendengar, gitu ya, melihat segala hal yang terjadi di sekitar kita, yang itulah menjadi fenomena. Jadi fenomena itu memang harus dilihat, didengar, dibaca gitu kan, didiskusikan kan begitu. Itu fenomena. Ya, hal kecil saja bisa dibikin fenomena. Gitu. Hal-hal kecil yang sehari-hari kita jalani lah misalnya. Ya. Misalnya begini. Fenomenanya apa ya kalau kita kuliah daring ini kan? Fenomenanya apa? Fenomenanya 5 menit pertama on, begitu 5 menit kedua mulai deh bisa. Kan begitu. Ya kan? Itu fenomena. Loh, kenapa begitu? Iya, kalau ngomong langsung depan orangnya bisa. Tapi kalau ini ada barrier, oh bisa. Itu fenomena. Atau yang menjadi fenomena kenapa ya? Kuliah itu 5 menit pertama oke, begitu 5 menit kedua malas. Kuliah luring juga begitu. Kenapa? Ya karena kita tidak fokus kan gitu. Kalau kita sudah tidak fokus, itu kan susah kita, ya kan? Seperti itu. Pertanyaannya bagus loh Bu, gimana supaya
kita itu kalau orang Barat itu, orang Belanda, orang Barat itu hal kecil aja bisa jadi topik. Iya kan? Gitu kan, Mas Ardian? Ya, Ardian. Hal kecil itu bisa jadi topik. Iya, memang iya. Karena mereka berpikirnya tidak luas-luas amat. Tapi dia berpikirnya kecil, simple, tapi dalam. Itu. Kita terbiasa berpikirnya terlalu luas, tapi orang dalam. Ya, contoh aja lah. Misalnya, orang Barat tuh mikirnya tuh simple kok. Ya, orang Barat tuh begini. Ada orang Barat, ada anak kecil nih, orang Barat tuh bertanya begini. Mami, kenapa aku harus sarapan? Kenapa aku harus breakfast? Kan kamu untuk energi untuk bermain. Kan begitu. Kenapa aku harus makannya roti? Kenapa harus pakai selai kacang? Itu kan gitu. Fenomena kecil. Loh, kenapa kok Lucy itu makannya nasi? Itu ditanya dari kecil dan dijawab. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Suka apa tidak suka ya makannya nasi. Pernah enggak kita bertanya, kenapa saya kok makannya nasi? Kan enggak. Kenapa kok saya makannya nasi putih, kok itu nasi merah? Kan enggak pernah kan? Nah, ini jadi kok pertanyaannya Mas Hardian, gimana ya supaya kita itu bisa inklusif berpikirnya? Nah, itu memang harus latihan. Latihan mendengar, latihan membaca, latihan berbicara, latihan mengamati ini loh. Mengamati, semua diamati. Diamati bukan berarti terus kepo, terus gosip, bukan. Diamati, bukan. Kita kan mengamati terus gosip, bukan. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Oh, harus begini ya. Oh, harus begitu. Kan gini. Contoh begini, saya kenapa mengatakan sama Bu Budi selaku koordinator, Bu, ini kan keperawatan anak, mereka sudah dapat nih perawatan anak. Saya mau materi lain kayak gitu. Kenapa? Dari fenomena yang sebelumnya. Kenapa ya? Saya kalau bimbing di keperawatan anak, kok bahwa mengevidence base-kan itu kok susah sekali. Kenapa gitu loh? Apa sih masalahnya? Apa hanya karena saya yang cerewet atau gimana? Coba lah. Terus saya ikuti fenomena ini, saya amati bertahun-tahun, Mas. Fenomena kita amati bertahun-tahun. Nah, terus akhirnya muncul, oh iya nih. Ini sepertinya kurang membaca, sepertinya kurang bertanya, sepertinya malu bertanya, sepertinya malu berdiskusi, sehingga mengangkat fenomena itu menjadi tidak pas. Nah, memang puncaknya kemarin, loh, masa ada anak prasekolah kok PPOM, kan begitu. Nah, ini berarti saya kurang baca nih, terus saya tanya, loh Mbak, PPOM itu apa? Penyakit paru obstruksi menahun. Baik, PPOM masa sih di anak kecil prasekolah? Ada, Bu. Loh, masa? Mari kita diskusikan, kan gitu. Kan gitu. Sampai dia ujian proposal pun masih kekeh dengan PPOM di prasekolah. Sampai kekeh. Akhirnya ya di ujian, pembimbing klinik mengatakan saya tidak mau. Pembimbing kliniknya tuh ya orang anak. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita kekeh gitu loh. Ya. Kenapa kekeh? Ya karena nggak mau mendengar, nggak mau melihat, nggak mau baca. Gitu. Saya mengamati ini sudah lama, Mas, bertahun-tahun. Gitu. Nah, orang-orang Barat memang iya, orang barang kecil aja dia diskusikan. Misalnya kemarin tuh mahasiswa Hans, ya kan, datang nih ke Semarang, ke Magelang juga, ke rumah sakit. Ke rumah sakit loh, Panti Wiloso. Dia tanyanya kecil. Yang kita menganggap itu bukan fenomena, menganggap itu hal biasa saja. Apa itu? Itu pasien mau dipasang NGT, ya, pasang NGT. Nah, terus sama perawatnya di Panti Wiloso Citarum,
Bu, itu kan bisa ya mahasiswa Belanda suruh pasang NGT. Oh bisa, udah tingkat 4 kok, nggak gitu. Year keempat kan. Terus dia bilang begini, oke saya pasang. Apa pertanyaannya? Mana SOP-nya? Loh, ya tak? Ada nggak standar operating prosedurnya gitu loh. Wah, kita bingung kan? Wah, bukan mana ya? Buat kita, dia pasang NGT, pasang gitu kan? Ya enggak? Loh, orang sana udah. Mana SOP-nya dulu? Harus saya lakukan gitu loh. Nah, kenapa ini menjadi fenomena? Dia kan langsung diskusi nih sama kami. Diskusi. Wah, ini kok tidak ada SOP. Langsung perawat panti wilosep tanya ke saya, itu gimana Bu Lucy? Lah iyalah, itu kan melanggar etika, tak gitu kan. Oh iya ya Bu ya. Tapi kan kita kok di Indonesia tuh biasa aja. Lah itulah orang Indonesia. Belajar etika, belajar SOP ya nggih. Udah simpen aja di situ. Keluar kalau pas akreditasi doang. Gitu, sirapi. Kan ngono. Ya enggak? Ini terjadi. Itu mahasiswa Belanda. Saya sama Bu Nina diskusi. Ya juga, ini memang ini barang kecil, tapi buat orang Indonesia itu gampang lah gitu. Tapi buat mereka enggak. Ada hal lagi Mas. Ini mahasiswa Belanda ini kritis-kritis kok. Saya kan kritis itu bukan sesuatu yang besar, bukan. Kritis itu sesuatu yang kecil tapi menohok. Dia bilang begini si mahasiswa. Saya kemarin dinas di UGD katanya. Terus apa pengalamanmu? Kan refleksi diri. Ada pasien ibu-ibu bawa anak nangis-nangis ke UGD. Gitu. Nah, memang kenapa anaknya? Anaknya demam, kejang-kejang. Anaknya berapa tahun? Anaknya 2 tahun. Ibunya nangis-nangis. Terus apa yang kamu perhatikan? Itu that's not ethical. Kenapa? Karena perawat langsung pegang anaknya, gitu kan? Ibunya nangis, didiemin aja. Gitu. Si perawat sibuk nih ngurusin anaknya. Nggak ada yang ngurusi ibunya. Si perawat Belanda karena dinas di situ, dia duduk dengan ibunya, dia peluk ibunya, dia tenangkan ibunya. Ya enggak? Itu kan yang kita lakukan tiap hari. Dan ini fenomena. Ini kan tentang comforting, memberikan rasa nyaman pada anak, memberikan rasa nyaman pada keluarga. Iya toh? Ya kan? Comforting, ini family center care nih kalau dengan anak. Saya diajak ngomong gitu, saya pusing. Gimana aku jawabnya? Ya kan? Gimana saya jawabnya? Saya ngomongin family center care di kelas, tapi kenyataannya begitu. Nah, perawat. Nah, ini fenomenanya. Dan ini terjadi. Itulah hebatnya. Nah, ya teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja dengan orang-orang Belanda nih, Damar, CS, gitu, Sardian, ya begitu. Ini fenomena, Mas. Jadi kita berlatih apa yang sudah kita pelajari di kelas secara teori, ya toh, secara teori kita pelajari, kita bawa di kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti muncul fenomenanya banyak banget. Gampang lagi fenomena nih. Kita diajari kan di lab waktu zaman semester 1, semester 2. Kalau nyuntik itu kan, nyuntik nih spet 1 ditaruh di bak steril. Ya kan, bak instrumen 1 spet 1 kan begitu ya. Pelajaran ini kan kayak gitu. Apa yang terjadi di lapangan? Ini bak spetnya juga banyak, enggak 1, kasih aja nama. Gitu kan? Terus saya itu pusing saya ngeliat. Mending kalau bak spet pakai kayak lo keranjang apa itu? Yang buat sendok itu. Itu saya lihat sendiri. Saya pusing, kok bisa begitu ya? Saya lihat di rumah sakit. Saya bilang gini, karena kebetulan ada mahasiswa aku yang dinas itu, Mbak, kok begitu sih? Ya Bu, kan ini kan
kebiasaan di bangsal ini begini, mati bilang. Nah, saya ini ngapain saya capek-capek ngajari di lab kayak begitu gitu loh. Kan ini kan fenomenanya Pak, ada infeksi nosokomial, ya kan, safety-nya pasien, safety-nya kita perawat, ya enggak? Safety-nya, kok ketukar obatnya piye? Nah, itu banyak. Dari sepet itu aja sudah banyak itu fenomena. Gitu. Jadi fenomena nggak usah banyak-banyak, nggak usah gede-gede, kecil aja deh. Tapi dalam. Gitu. Gitu, Mas Hardian, Pak Hardian. Yes. Terima Jadi kasih, Bu. kita banyak. Yeah. Gimana? Oke, ada lagi? Dari tadi ask a question, pertanyaan, fenomena itu bisa banyak di sekitar kita. Apalagi di area klinik, malah banyak banget gitu ya. Banyak sekali. Apalagi tadi Damas, efikasi pasien nggak mau minum obat DM, malah banyak. Yang lupa lah, yang apa nganggap sepele. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Pernah nggak orang farmasi menjelaskan ini obatnya apa, kemudian manfaatnya apa dari kerjanya? Kan nggak ada. Nggak ada penjelasan itu. Gimana mau tahu? Kan beda kalau orang beli HP, orang kan mendengarkan nih beli HP. Ini fungsinya apa, nanti cara begininya apa. Kan begitu. Sehingga dia bisa menggunakan HP. Nah, obat nggak pernah dikasih tahu kok. Gimana mau efikasi? Nggak bisa, iya kan? Itu terjadi. Itulah fenomena yang terjadi. Ngoten, nggih. Nah, monggo. Yang junior aja, Bu Wiji jangan tanya. Bu Wiji jagone riset. Boten, Bu. Gimana Pak Rodi? Fenomenanya apa di lapangan? Banyak ya Pak? Ya Bu. Fenomenanya apa di lapangan? Banyak ya Pak? Gitu. Ya, monggo. Ada lagi? Enggak ada yang ditanya. Ini kaitannya karena dengan EBP, evidence based practice, pasti berawal dari fenomena, kemudian fenomena dicari supportingnya, kemudian kita akan modifikasi. Ini kemarin ada bagus nih di anak. Ada nggak orang Papua nih? Orang Papua. Saya kemarin bimbingan orang Papua. Nah, kinnya bagus. Dia tentang Spalk Manakara. Loh, keren loh. Gimana? Karena anak-anak itu kalau dilakukan tindakan, let's say pasang infus, itu kan susah dia. Sakit, terus dia harus bergerak-gerak. Kemudian dia searching, itu fenomenanya. Kemudian dia aplikasikan tentang Spalk Manakara. Jadi Spalknya dimodifikasi supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian ada gambarnya anak-anak, karena dia anak. Nah, bagus itu. Saya minta coba dikirimkan ke Semarang supaya nanti bisa dihakikan. Gitu. Itu fenomena yang terjadi. Nah, itu berarti dia pengamatannya bagus. Orang mana ya? Orang Sorong juga kalau nggak salah. Itu. Tuh. Oke. Oke. Any questions? No question. Gimana Atalah kok lari? Ibu. Kenapa? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu tidak bertanya? Wahyu Aji barang nggih, udah tidur.
yang tak tanya anak-anakku. Oke, monggo. Masih ada? Enggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup tak akhiri lo ya. Oke, oke. Kalau cukup, Pak Abner ada pertanyaan? Enggak, baik. Kalau enggak ada, terima kasih semuanya. Kalau enggak ada, semoga nanti seperti Mas Hardian tadi, kita sekarang mulai mikir-mikir, mulai melihat-lihat fenomenanya apa. Kok usah fenomena yang spektakuler, yang kecil-kecil aja nih, apalagi yang di teman-teman yang di klinik banyak banget itu fenomenanya, ya kan? Nah, sehingga itu bisa nanti diaplikasikan gitu. Itu mengaplikasikan EBP. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas waktunya. Sukses semua buat kita, sebentar lagi udah masuk ke NAS ya. Oke. Saya izin live nggih. J, matur suwun Bunda, sehat selalu. Sehat selalu semuanya. Ibu. Nani, sehat selalu. Amin. Pak Dedi, Bu Wiji, semua deh, Iya, Pak Bu. Rodi, dan semua teman-teman senior dan juniorku, anak-anakku tercinta. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Nanti jam berapa nih? Izin live ya. Mulai lagi jam 1 ya? Jam 1 ya, Bu Wiji. Iya. Oke. Iya, balik lagi ke workshop. Balik lagi. Ya, izin live ya.